Halo guys, selamat bergabung di channel yang membahas alur cerita seputar kopi. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya guys. Untuk para pecinta serial kopi dimanapun Anda berada, silahkan absen terlebih dahulu dengan cara komen di kolom komentar ya guys. Tidak mau panjang lebar, kita langsung saja mulai ke pembahasannya. Ahem melihat Kokila menangis melihat foto masa kecil Mira dan Vidya dan membuat Ahem menjadi sedih. Di lain sisi, Gaura melihat Durga tergelincir dan terjatuh dan berteriak bahwa Durga sibuk hanya untuk melayani putranya dan mengatakan bahwa dia tidak beruntung karena dia datang hari ini, tetapi menantunya meninggalkan putra dan rumahnya. Gaura melanjutkan bahwa Durga akan mati suatu hari nanti sebagai orang yang tak dikenal. Dia seharusnya tidak khawatir tentang Mira dan melayaninya seperti dia melayani Dharam dan dirinya. Dan jika dia ingin tinggal bersama Dharam dalam satu hari dan kemudian hidup dengan kenangannya, dia harus meyakinkan Safran untuk memanggil Vidya dan membawanya kembali. Begitu Durga pergi, Gaura memberitahu Dharam bahwa rencana mereka ada di jalur yang benar sekarang. Durga pergi ke kamar Safran sambil menangis. Safran bertanya apa yang terjadi. Durga bilang dia terpleset dan ia membuat kesalahan. Safran membuatnya duduk di tempat tidur. Durga bertanya apakah dia bisa meminta sesuatu padanya. Dia bilang iya. Durga bilang dia ingin tinggal di sini selama satu hari seperti layaknya menantu dan bisa melihat papanya dan menjalani sisa hidupnya dengan kenangan itu. Gaura masuk dan mengatakan Durga mengatakan dengan benar. Bagaimana jika dia meninggal setelah satu hari itu? Jadi dia harus membiarkannya tinggal selama satu hari di sini. Safran memintanya untuk diam dan mengatakan Durga dan dia akan pergi dari sini. Durga memintanya lagi untuk membiarkannya tinggal selama satu hari di sini. Safran pun kemudian setuju. Ahem membawa barang-barang Mira dan meminta Vidya dan Gopi untuk tidak menghentikannya. Dia berjalan keluar dan melemparkannya ke lantai. Seluruh anggota mengikutinya. Dia mengambil foto dari tangan Kokila dan merobek foto Mira dan kemudian menuangkan minyak tanah ke barang tersebut untuk membakarnya. Kokila meminta dia untuk tidak mengambil keputusan dalam kemarahan. Dia tidak menginginkan apapun yang mengingatkannya pada Mira. Ahem melanjutkan bahwa Mira sudah mati untuknya, sembari mengenang Mira yang telah menghinanya. Dan lalu kemudian Ahem membakar barang-barangnya. Gopi datang berlari dan mencoba untuk mengambil barang tersebut dari api. Kokila memintanya untuk pergi. Gopi memberikan sumpahnya dan meminta untuk tidak menghentikannya. Kokila melempar air dan memadamkan api. Gopi berteriak pada Ahem jika dia pikir dia bisa menyingkirkan ingatan Mira dengan membakar barang-barangnya, maka dia harus membakarnya terlebih dahulu karena Mira adalah bagian dari jiwanya. Vidya melihat tangan ibunya terbakar. Ahem bertanya, mengapa dia membakar dirinya untuk Mira? Gopi berteriak, Mira adalah putrinya dan hanya untuk kesalahannya dia tidak bisa menyingkirkannya. Ahem mengatakan dia membuat banyak kesalahan dan dia memaafkannya, tapi hari ini dia membuat dosa yang sangat besar. Gopi berteriak bahwa jika mereka menghukum Mira, mereka akan merasakan sakit dan mengatakan ketika anak-anak membuat kesalahan, itu adalah tanggung jawab orang tua untuk memperbaikinya. Ahem berteriak, dia tidak memutuskan hubungan dengan Mira, tapi Mira sendiri yang memutuskan hubungan dengan dia. Ahem mengatakan seluruh keluarga sakit hati karena Mira dan dia tidak akan pernah memaafkannya. Kokila mengatakan Gauralah yang mencuci otak Mira dan itu bukan kesalahannya. Gopi mendukungnya. Ahem mengatakan apapun itu, tidak ada yang bisa menerima nama Mira di rumah ini. Gopi mengatakan sampai dia masih hidup, dia tidak akan bisa lari dan berhubungan dengan Mira
dan dia adalah tanggung jawab mereka. Gopi melanjutkan bahwa ketika dia pergi selama 10 tahun, Kokila tidak kehilangan harapan dan membawanya kembali dengan usahanya, dan bahkan dia memaafkannya ketika dia membawa Mansi bersamanya dan percaya pada cintanya. Ahem marah dan meminta Gopi untuk mengembalikan foto Mira. Dia bilang dia tidak akan memberikannya dan memegang erat-erat. Ahem merenggutnya dan mengatakan mengapa dia memaksanya untuk menjadi lebih kasar. Kokila meminta mereka berdua untuk berhenti berkelahi dan dia yang akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi. Di lain sisi, Gaura mengatakan kepada Daram bahwa Kokila harus menyalahkan dirinya sendiri dan menangis dengan penuh penyesalan, berharap dia akan berada di sana untuk melihat dramanya. Kokila melanjutkan bahwa dia secara bodoh mempercayai Gaura dan memanjakan kehidupan cucu-cucunya. Dia mengatakan pada Urmila bahwa dia dulu memahami kata-katanya bahkan tanpa mengucapkannya, tapi kali ini dia tidak melakukannya ketika dia berulang kali memperingatkannya terhadap Gaura. Kokila kemudian memberitahu Ba bahwa dia memberikan tanggung jawab rumahnya kepadanya dengan harapan besar, tapi dia mematahkan harapannya. Dia mengatakan kepada Vidya bahwa dia merusak hidupnya, dan hari ini matanya berlinang air mata, bukan cahaya kebahagiaan, dan memintanya untuk memaafkannya. Vidya meminta Kokila untuk tidak mengatakan ini. Kokila kemudian memberitahu Jigar bahwa dia dan Pari memenuhi tanggung jawab Paman dan Bibi dan tidak menentang keputusannya. Dia juga mengatakan bahwa dialah pelakunya. Dia memintanya untuk tidak mengatakan itu. Kokila mengatakan Ahem sudah mengorbankan 10 tahun untuk anak-anaknya, tapi dia merusak kehidupan anak-anaknya. Ahem harus memaafkannya. Ahem juga meminta maaf untuk ibunya untuk tidak meminta maaf. Kokila memberitahu Gopi bahwa dia menghancurkan kehidupan anak-anaknya. Gopi meminta Kokila untuk tidak mengatakan itu. Kokila melanjutkan dan mengatakan dia selalu mempercayai Gopi, tapi ketika dia memperingatkannya berulang kali terhadap Gaura, dia tidak mendengarkannya. Dia adalah orang yang sangat berdosa besar dan ia memukul-mukul kepalanya. Seluruh keluarga berlari untuk menghentikannya. Kokila menyentuh kaki Gopi dan meminta maaf kepadanya. Gopi mengatakan Kokila dia tidak melakukan kesalahan apapun. Gaura menyalahgunakan kebaikannya. Kokila selalu berpikir yang terbaik untuk keluarga dan dia tidak bisa membuat kesalahan apapun. Gaura harus meminta maaf atas kesalahannya sebagai gantinya. Nah, itu dia ulasan cerita Gopi di episode kali ini. Untuk para pecinta Gopi dimanapun Anda berada, ikuti terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan tentang alur ceritanya. Mimin ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.